Menilik situasi kasus diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia tidak juga kunjung berakhir. Tidak hanya terus berulang, kasus-kasus ini juga jarang terselesaikan dengan baik. Terakhir, kasus kekerasan ini terjadi di Solo, Jawa Tengah. Tindak kekerasan dan penyerangan di Solo tersebut dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara Midodareni yang diselenggarakan di kediaman almarhum Segaf Al-Jufri, Jalan Cempaka nomor 81, Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan, merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga yang melakukan upacara Midodareni, sembari meneriakan bahwa Syiah bukan Islam dan darahnya halal. Sedikit catatan, Midodareni merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid mengecam tindak kekerasan tersebut. Menurutnya, insiden tersebut menambah catatan buruk kasus intoleransi di Indonesia. Padahal, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi tindak intoleransi di Indonesia. Kejadian tersebut memperpanjang daftar tindak diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas khususnya dalam kerukunan beragama. Pada 2018 lalu, Komnas HAM bersama Litbang Kompas meluncurkan survei berjudul Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi. Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu ditingkatkan. Misalnya, sebanyak 81,9% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Kemudian, sebanyak 82,7% responden mengatakan mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sebanyak 83,1% responden juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama. Komnas HAM mencatat 101 aduan terkait diskriminasi ras dan etnik sepanjang 2011 hingga 2018 dengan aduan tertinggi pada 2016. Jumlah pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 34 aduan. Fluktuatif. Kementerian Agama setiap tahun merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama, KUB. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, KUB merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Indeks tersebut digambarkan dengan angka 0-100. Komponen penilaian yang disorot dalam penilaian ini yaitu kesetaraan, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Skor Indeks KUB Nasional mengalami fluktuasi setiap tahunnya, mulai dari 75,35 pada 2015 hingga menjadi 73,83 pada 2019. Angka rata nasional sempat turun pada 2017 hingga 2018 hingga menjadi 70,90 pada 2018. Saat mengumumkan angka Indeks KUB 2018, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurrahman Masud menyebut banyak peristiwa yang terjadi pada periode 2017 hingga 2018 yang menguji kerukunan berbangsa dan bernegara. Kental terasa di benak kita, isu-isu keagamaan bersinggungan dengan isu-isu politik. Atau, ada juga yang menganggap bahwa ras dan agama telah dibawa menjadi isu politik atau politisasi agama menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres serentak pada 17 April 2019, ujar Masud. Masud mencontohkan peristiwa keagamaan yang bersinggungan dengan politik pada periode 2016 hingga 2017 yaitu kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Ahok, situasi menjelang Pilkada DKI 2017,
serta residu politik pada 2018 hingga 2019 menjelang pemilu serentak. Pada 2019, Kementerian Agama mencatat 18 provinsi mendapatkan skor di bawah rata nasional 73,83. 3 provinsi dengan skor terendah yaitu, Jawa Barat 68,5, Sumatera Barat 64,4, dan Aceh 60,2. Selain terhadap perbedaan agama, tingkat toleransi atau penerimaan terhadap isu lain dapat dilihat dari Social Progress Index yang dirilis oleh Social Progress Imperative. Indeks tersebut dirancang untuk melihat kualitas kemajuan sosial suatu negara melalui 3 variabel penilaian yaitu Basic Human Needs, Foundations of Well-being, dan Opportunity dengan skor 0 hingga 100. Variabel Opportunity dapat menjadi sorotan ketika melihat tingkat toleransi di Indonesia. Dalam variabel tersebut, terdapat komponen penilaian Inclusiveness. Komponen Inclusiveness merupakan penilaian tingkat penerimaan masyarakat terhadap seluruh golongan untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi tanpa ada pengecualian. Jika dirinci, komponen Inclusiveness terdiri dari beberapa subkomponen penilaian yaitu penerimaan terhadap gay dan lesbian, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, kesetaraan kekuatan politik berdasarkan gender, kesetaraan kekuatan politik berdasarkan posisi sosial ekonomi, dan kesetaraan kekuatan politik berdasarkan kelompok sosial. Pada periode 2015 hingga 2019, skor Inclusiveness Indonesia pada awalnya menunjukkan tren peningkatan pada 3 tahun pertama, kemudian turun dalam 2 tahun terakhir. Pada 2015, skor Inclusiveness Indonesia sebesar 38,68 kemudian naik menjadi 40,81 pada 2016 dan 42,03 pada 2017. Skor kemudian turun menjadi 40,77 pada 2018, dan kembali turun pada 2019 menjadi 39,96. Skor pada 2019 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 149 negara. Periode 2018 hingga 2019 memang merupakan periode yang banyak diisi oleh agenda politik, utamanya menjelang pemilu 2019. Tidak jarang, sejumlah agenda politik tersebut bersinggungan dengan pemanfaatan isu identitas termasuk ras, agama, dan kelompok minoritas untuk kepentingan politik. Dalam 5 tahun terakhir, tindak intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas memang seolah mendapatkan traksi pada pagelaran politik. Salah satu contoh yang paling kentara boleh jadi tampak pada kasus penistaan agama yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di 2016. Lebih lanjut, fenomena peningkatan tindak intoleransi dan diskriminasi ini memiliki dampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia. Laporan Indeks Demokrasi oleh The Economist Intelligence Unit, EU, menunjukkan situasi demokratisasi Indonesia sedikit terganggu dalam 5 tahun terakhir. Catatan singkat, EU menyusun indeks tersebut melalui 5 variabel penilaian dengan rentang skor 0, 10 terhadap 165 negara. Berdasarkan laporan EU, Indeks Demokrasi Indonesia tercatat mengalami tren menurun sejak 2016, meskipun mengalami kenaikan pada 2019. Indeks Demokrasi Indonesia turun menjadi 6,97 dari tahun sebelumnya 7,03. Skor tersebut kembali turun menjadi 6,39 pada 2017 dan stagnan pada tahun berikutnya. Kenaikan skor terjadi pada 2019 menjadi 6,48. Meskipun pemilu serentak 2019 telah usai, kasus terkait intoleransi dan diskriminasi yang bersinggungan dengan identitas belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Terlebih, hingga tulisan ini dimuat, pemilihan kepala daerah, pilkada serentak di beberapa daerah masih direncanakan akan tetap diselenggarakan di 2020 di tengah situasi pandemi.